Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang kami hormati Ibu Rizky Amalia Fitriani, Sarjana Hukum Magister Hukum, dan Bapak Dr. Rahmat Sastria, Sarjana Hukum Magister Hukum, selaku dosen mata kuliah Hukum Konstitusi. Kami dari kelompok 7 yang beranggotakan 5 orang yang terdiri atas termasuk saya sendiri. Perkenalkan, nama saya Jacqueline, NIM saya 2010117324. Yang kedua Jakius dengan NIM 2010117293. Yang ketiga Januar dengan NIM 2010117296. Yang keempat Rian Cornelis Maraga dengan NIM 2010117412. Yang kelima Julius Acai dengan NIM 1510115106. Kami dari kelas pagi B semester 2 Fakultas Hukum Universitas Pancabakti Pontianak. Adapun tujuan kami dalam pembuatan video ini adalah untuk pemenuhan nilai ujian akhir semester. Di sini kami akan membahas mengenai konstitusi dan hak asasi manusia. Adapun pokok-pokok pembahasan kami adalah yang pertama, apa pengertian konstitusi dan hak asasi manusia, dan yang kedua, bagaimana tujuan dan fungsi dari konstitusi, dan yang ketiga, hubungan konstitusi dan hak asasi manusia, dan yang keempat, bagaimana hak asasi manusia dalam konstitusi. Halo, selamat pagi. Pada pagi ini saya akan menjelaskan apa pengertian konstitusi dan HAM. Yang pertama adalah konstitusi. Konstitusi itu adalah hukum dasar yang tertulis maupun tidak tertulis. Yang tertulis itu adalah undang-undang dasar, yang tidak tertulis itu adalah seperti konvensi ketatanegaraan. Hak asasi manusia adalah hak dimiliki manusia karena ia manusia. Di Undang-Undang Nomor 39 Tahun 99 menyatakan bahwa HAM adalah seperangkat hak yang dihormati, dijunjung tinggi, dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap demi kehormatan dan perlindungan harkat dan martabat manusia. Sedangkan pengertian HAM menurut PBB adalah hak yang melekat pada kemanusiaan kita sendiri, yang tanpa hak itu mustahil hidup sebagai manusia. Yang bagian kedua saya menjelaskan mengenai bagaimana tujuan dan fungsi dari konstitusi. Konstitusi bertujuan untuk memberikan pembatasan sekaligus pengawasan terhadap kekuasaan politik. Konstitusi bertujuan untuk melepaskan kekuasaan dari kelompok-kelompok tertentu, dan bisa juga memberikan perlindungan terhadap hak asasi manusia, sehingga dengan adanya konstitusi setiap pengusaha harus menghormati HAM dan mendapatkan perlindungan dalam melakukan haknya. Yang ketiga adalah HAM memberikan batasan terhadap penguasa dalam menjalankan haknya. Hal ini juga memberikan pedoman bagi penguasa dalam menjalankan penyelenggaraan negara. Sekian, terima kasih dari saya. Oke, selamat pagi. Nama saya Rian Cornelis Maraga. NIM saya 2010117412. Dan langsung saja, bagaimana tujuan dan fungsi konstitusi. Fungsi-fungsi konstitusi, yang pertama, konstitusi berfungsi sebagai dokumen nasional dokumen yang mengandung perjanjian luhur, berisi kesepakatan-kesepakatan tentang politik, hukum, pendidikan, kebudayaan, ekonomi, kesejahteraan, dan aspek fundamental yang menjadi tujuan negara. Yang kedua, konstitusi sebagai piagam kelahiran negara baru, a birth certificate of a new state. Yang ketiga, konstitusi sebagai sumber hukum tertinggi. Yang keempat, konstitusi sebagai identitas nasional dan lambang persatuan. Yang kelima, konstitusi sebagai alat untuk membatasi kekuasaan. Yang keenam, konstitusi sebagai pelindung hak asasi manusia dan kebebasan warga negara. Hubungan konstitusi dan HAM. Hubungan antara konstitusi dan HAM. Konstitusi merupakan langkah awal negara dalam membentuk hukum untuk melindungi rakyatnya dari rakyat yang lain, atau homo homini lupus, yaitu manusia adalah serigala bagi manusia yang lain. Dalam hal yang sama, sesungguhnya jati diri sebuah hukum adalah melindungi rakyat dari kesewenang-wenangan negara atau pemerintah dalam menjalankan tugas dan fungsi dengan maksud membatasi rakyat dalam menjalankan fungsi konstitusi, yaitu dalam hal membatasi kekuasaan dan menjamin hak rakyat untuk menjalankan tugas serta fungsinya yang diikat oleh sebuah paham yang disebut konstitusionalisme. Konstitusionalisme adalah paham yang beranggapan bahwa sebuah kekuasaan harus dibatasi dan menjamin hak-haknya untuk terpenuhi tanpa menambah atau mengurangi hak yang sudah melekat
pada warga negara, sehingga hubungan Mahkamah Konstitusi dengan hak asasi manusia meliputi hak untuk memajukan diri, berserikat dan berkumpul, hak mendapat kepastian hukum, serta hak untuk bekerja. Sekian dari saya, terima kasih. Selamat pagi. Baik, saya akan menjelaskan materi tentang bagaimana HAM dalam konstitusi. HAM di dalam konstitusi Indonesia. Hak asasi manusia di Indonesia telah diatur secara tegas pada konstitusi negara yang selanjutnya diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999. Hak asasi manusia merupakan hak dasar yang secara kodrati melekat pada diri manusia, bersifat universal dan langgeng. Oleh karena itu harus dilindungi, dihormati, dipertahankan, dan tidak boleh diabaikan, dikurangi atau dirampas oleh siapapun. Bahwa selain hak asasi, manusia juga mempunyai kewajiban dasar antara manusia yang satu terhadap yang lain dan terhadap masyarakat secara keseluruhan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Menurut Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM, telah dijelaskan mengenai pengertian pelanggaran HAM. Pelanggaran HAM adalah setiap perbuatan seseorang atau sekelompok orang, termasuk aparat negara, baik disengaja atau kelalaian yang secara hukum mengurangi, menghalangi, membatasi dan mencabut HAM seseorang atau sekelompok orang yang dijamin oleh undang-undang ini, dan tidak didapatkan atau dikhawatirkan tidak akan memperoleh penyelesaian hukum yang adil dan benar berdasarkan mekanisme hukum yang berlaku. Kesimpulan dari pembahasan materi tersebut, kami dapat menyimpulkan bahwa konstitusi adalah dokumen nasional yang mengandung perjanjian luhur, berisi kesepakatan-kesepakatan tentang politik, hukum, pendidikan, kebudayaan, ekonomi, kesejahteraan, dan aspek fundamental yang menjadi tujuan negara. Pengaturan tentang pembatasan kekuasaan para penguasa negara dalam menjalankan tugas dan memberikan perlindungan penghormatan terhadap hak asasi manusia secara fundamental. Demikian penjelasan dari saya. Terima kasih. Selamat pagi. Di sini saya akan melanjutkan saran dari materi presentasi kami. Setelah kami mempelajari tentang konstitusi dan HAM ini, kami mengharapkan presentasi yang kami sampaikan dapat dipahami, sehingga ilmu yang kami sampaikan dapat disalurkan ke masyarakat luas. Indonesia juga harus benar-benar menjalankan konstitusi dan HAM di negara Indonesia ini untuk menegakkan HAM di kehidupan berbangsa dan bernegara. Salah satu aspek penting adalah dalam keberadaannya konstitusi. Hal ini bersifat fundamental karena konstitusi memuat adanya pengaturan perlindungan HAM bagi warga negaranya. Ketentuan HAM dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang menjadi dasar hukum, yaitu norma tertinggi yang harus dipatuhi oleh siapapun karena letaknya berada dalam konstitusi. Maka seluruh ketentuan terkait HAM harus dihormati dan dijamin pelaksanaannya oleh negara. Hal tersebut menjadi konsekuensi yuridis dirubahnya muatan materi konstitusi terkait HAM, sehingga negara tidak bisa beralasan apapun untuk tidak menaati ketentuan-ketentuan norma tersebut. Mungkin sekian dari presentasi kelompok 7 kami. Jika ada tutur kata yang kurang berkenan dari kami, mohon dimaafkan. Sekian dari saya, terima kasih.